SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Hasan Moha, NIP 1986 04 20 22 21 1011. Nomor daftar hadir 028, Angkatan 3, Instansi SMK Negeri 1 Marisa. Baik, dengan judul Laporan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, meningkatnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran produktif pemasaran dengan menggunakan metode pembelajaran PCBL atau Project Based Learning di SMK Negeri 1 Marisa. Adapun latar belakang dari laporan ini adalah proses orientasi bagi P3K adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai baru dapat beradaptasi dengan cepat dan efektif di lingkungan kerja yang baru. Orientasi ini dirancang untuk memperkenalkan pegawai pada visi, misi, nilai-nilai, budaya kerja, dan peraturan yang berlaku di instansi tempat kerja. Selain itu, orientasi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi. Maksudnya, satu adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuannya adalah yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Adapun waktu dan tempat. Adapun waktu dan tempat yaitu dilaksanakan orientasi P3K mulai tanggal 3 sampai 6 Juni tahun 2024 secara klasikal yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo yang bertempat di SMK Negeri 1 Marisa. Nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo barang tentu mempunyai visi dan misi. Visi Provinsi Gorontalo yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Misi yaitu yang pertama, satu, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Adapun visi dan misi di mana tempat saya bekerja yaitu di SMK Negeri 1 Marisa. Visi SMK 1 Marisa yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki imtak, berprestasi, terampil, mandiri, entrepreneur, dan berwawasan lingkungan. Misi SMK 1 Marisa ada 5, yaitu yang pertama, mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung iptek, imtak, dan seni budaya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga, memaksimalkan bimbingan belajar sesuai kompetensi. Yang keempat, meningkatnya kompetensi siswa melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan entrepreneur. Dan yang kelima, menumbuh kembangkan kesadaran dan semangat siswa untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Pada laporan ini, saya di SMK 1 Marisa itu mengidentifikasi isu ada 3. Yang pertama, kurangnya minat baca peserta didik dalam pembelajaran di SMK Negeri 1 Marisa. Yang kedua, menurunnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran di SMK Negeri 1 Marisa. Dan yang ketiga isu yang saya angkat yaitu kurangnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran di SMK 1 Marisa. Isu yang diangkat dari hasil laporan ini, isu yang saya angkat adalah
Isu dari hasil identifikasi yang telah dituliskan di atas, saya akan mengangkat isu seperti kurangnya motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran di SMK Negeri 1 Marisa. Adapun gagasan kreativitas isu yang diangkat yaitu meningkatnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran produktif pemasaran dengan menggunakan metode pembelajaran PCBL atau Project Based Learning di SMK Negeri 1 Marisa. Adapun kegiatan penjabaran gagasan kreatif penyelesaian isu yang pertama yaitu persiapan. Adapun persiapan yaitu melakukan persiapan dan konsultasi dengan kepala sekolah yang dengan tujuan outputnya adalah tersedianya beban konsultasi dengan pimpinan berupa isu yang diangkat untuk dibuat laporan. Penerapannya atau nilai yang berakhlak yaitu ASN harus menunjukkan keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidangnya. Ketika bertemu dengan pimpinan, ASN harus siap dengan data, analisis, dan solusi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya, kemampuan yang menunjukkan bahwa ASN terus meningkatkan kompetensi atau kompeten. Yang kedua, perencanaan. Perencanaannya yaitu yang pertama membuat jadwal, kemudian yang kedua membuat program mapel jurusan. Tersedianya waktu yang diberikan pimpinan dalam melaksanakan kegiatan. Itu menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan pimpinan serta rekan kerja lainnya. Sangat yang penting ASN harus menunjukkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menghindari konflik. Yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan, yaitu melakukan pembelajaran di dalam kelas, meningkatnya prestasi siswa, bekerja sama dengan pimpinan dan tim untuk mencapai tujuan bersama adalah hal penting ASN harus efektif berpartisipasi dalam diskusi, memberikan masukan dan kontribusi untuk mendukung inisiatif dan kolektif. Rencana kerja ataupun rencana jangka menengah kurang lebih masa kerja 3 tahun, yaitu pada tahun 2025 saya akan melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi guru, yaitu dapat menumbuh pengetahuan yang baru. Kemudian pada tahun 2026 saya akan melakukan pelatihan peningkatan kompetensi guru, dapat menambah pengetahuan guru. Kemudian pada tahun 2027 tetap melaksanakan yaitu pelatihan peningkatan kompetensi guru. Baik, pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya simpulkan di laporan ini yaitu penerapan nilai dasar aparatur negara, aparatur sipil negara atau ASN merupakan upaya strategis untuk membentuk budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Rencana penerapan ini mencakup berbagai inisiatif dan langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa nilai-nilai inti ASN dapat diinternalisasi dan diaktualisasikan oleh seluruh pegawai di lingkungan pemerintah. Dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN ini diharapkan terbentuk birokrasi yang profesional, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik untuk berkualitas tinggi, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dan daerah. Rencana penerapan nilai-nilai ini juga merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan dan dinamika pemerintah modern serta memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Pada saran ini, penulis ataupun saya akan menyampaikan beberapa saran. Yang pertama, dengan proses pembelajaran yang menggunakan metode PCBL, Project Based Learning, diharapkan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, khususnya di SMK Negeri 1 Marisa. Yang kedua, sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Provinsi Gorontalo. Yang ketiga, selalu memperhatikan peserta didik agar selalu rajin belajar,
tidak terfokus dengan gadget, dan selalu mengembangkan potensi kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Itulah yang bisa saya presentasikan dari laporan saya selama mengikuti kegiatan orientasi P3K Provinsi Gorontalo. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.